Jadi harus diyakini dulu bahwa setiap gerakan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dengan manusia yang lain itu fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun, kata Allah. Kami jadikan kalian dengan orang yang lain itu fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Jadi memang kita nih ujian untuk yang lain. Istri ujian untuk suami, anak ujian untuk orang tua, atau orang tua ujian untuk anak, begitu seterusnya. Karena memang kita jadi ujian bagi orang. Atasbirun, kata Allah, sabar nggak kalian? Nah, di sini jamaah rahimani rahimakumullah, selama kita tahu bahwa kita sebagai manusia akan hidup dengan banyak orang, kita sebagai manusia tidak mungkin hidup sendirian, kita pasti hidup bersama orang-orang yang lain, dan orang-orang tersebut itu nggak mungkin lurus terus yang sama kita, tidak mungkin. Pasti ada kalanya nyelekit banget ngomongnya, ada kalanya dia nggak benar sama kita, dia jahat sama kita. Itu kehidupan udah. Nah, di waktu-waktu seperti itu, ya, jadi ada keadaan-keadaan di mana kita nggak boleh baper, kita nggak boleh bawa tersinggungnya kita harus mengedepankan rasa memaklumi, rasa maaf, itu yang mesti kedepankan. Makanya pengajian kita pada malam hari ini tuh tips agar tidak baper. Bukan berarti baper ini nggak boleh terus. Sewaktu-waktu memang kita sebagai manusia pasti mesti marah. Kalau sudah yang dihina itu Allah dan Rasulnya, keluarga kita, itu otomatis marah manusia. Dan itu boleh, ya. Tapi banyaknya gangguan demi gangguan, di sini kita butuh untuk tidak selalu baper. Ya, tidak selalu baper. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Orang yang ngomong apa, maksudnya kemana, baper. Orang salah sedikit ngambeknya 1 tahun. Ya, terutama para wanita. Ya, perempuan kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita kalau Anda berbuat baik kepadanya sepanjang hidup, lalu kemudian dia melihat satu saja kesalahan kita, maka keluarlah dari lisannya, "Aku tidak pernah melihat kebaikanmu selama ini." Lihat. Dan ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di sini ada salah satu dasarnya adalah tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Yang beliau mengatakan, wa yu'inul 'abda 'ala hadha sabr 'iddatu asya'. Hal-hal yang membantu seseorang agar bisa sabar dari gangguan manusia. Tuh. Jadi enggak dikit-dikit baper, apa aja langkahnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahaduha, yang pertama, an yashhada anna Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad. Meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh gerak-gerik manusia. Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan gerak-gerik manusia. Antum melihat bagaimana para ulama ini menanggulangi rasa baper yang keterlaluan. Apa kata Syekhul Islam? Meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh gerak-gerik manusia. Jadi pada saat si orang itu ngomong nyelekit sama kita, itu tuh yang ciptakan perkataan tersebut, yang ciptakan lisannya bisa goyang ngomong seperti itu, Allah. Yang mengizinkan dia berbicara seperti itu kepada kita, yang mengizinkan siapa? Allah. Jadi harus diyakini dulu bahwa setiap gerakan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buahnya apa? Kalau kita telah meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan seluruh gerak-gerik manusia. Buahnya kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, fal ibadu alah. Fanzur ila alladhi sallatahum alayka wa la tanzur ila fi'lihim bika tastarih min al-hammi wal gham. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, buahnya adalah konsentrasikan diri Anda
melihat siapa yang menggerakkan orang tersebut. Konsentrasi melihat apa? Siapa yang menggerakkan orang tersebut? Siapa yang menggerakkan penipu tersebut? Siapa yang menggerakkan orang yang telah menghina kita itu? Allah. Dengan kita mengetahui bahwa ini terjadi atas izin Allah, ini juga Allah yang menciptakan, tastarih, kata Syekhul Islam, Anda akan lebih tenang. Karena fokus Anda akan pindah, gak ke personal orang tersebut, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para ulama ya memberikan tips yang begitu dalam berkaitan dengan masalah akidah, tentang bahwasanya gerakan manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tahu gerakan manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti orang itu yang telah menyakiti kita itu juga diciptakan sama Allah gerakannya. Lisan itu yang udah pedes sama kita itu juga diciptakan sama Allah. Itu juga lewat izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun. Kan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai fitnah. Atasbirun. Sabar enggak kalian? Lihat langkah awal yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi sadar dulu bahwa yang menjadikan orang itu jahat sama kita pun Allah. Allah yang atur semuanya. Jadi konsentrasi kita kepada yang mengatur orang tersebut, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ya. Dari sini kita baru bisa masuk yang ke tips yang kedua. Tips yang kedua, kita tadi tahu di tips yang pertama bahwa orang jahat itu juga yang menciptakan Allah, dan itu terjadi atas izin Allah kepada diri kita. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mimma yu'inul 'abda 'ala hadha sabr an yashhada dzunubah, menyadari bahwa dosanya, dosa kita itu, menyadari bahwa dosanya lah yang menjadi sumber masalah. Menyadari dosa kita lah yang menjadi sumber masalah. Kenapa orang itu nyelekit banget sama kita? Ini siapa yang bikin dia nyelekit? Allah kan? Kenapa Allah kasih itu kepada kita? Karena dosa kita. Kenapa orang ini nipu saya? Ini kan perbuatan yang tidak baik. Siapa yang mengizinkan dia menipu kita? Allah. Kenapa Allah berikan itu kepada kita? Dosa kita. Lihat bagaimana indahnya tips ini, benar-benar bisa menghilangkan rasa baper kita kepada banyak orang ini. Karena dosa kita sumber masalah. Allah Jalla wa'ala berfirman pada surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah mengatakan pada surat Asy-Syura ayat ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, hal buruk yang terjadi pada kalian itu disebabkan ulah kalian sendiri, kata Allah. Hal buruk yang terjadi pada kalian disebabkan ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Namun Allah tuh lebih banyak mengampuni daripada menghukumi. Ya. Jadi yang kalau kita dapat sesuatu yang buruk ya, atau kita dapat musibah, itu hanya sebagian kecil aja dihukum sama Allah. Yang banyaknya dari perbuatan buruk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita faham bahwa ternyata orang ini menipu kita, orang ini jahatin kita, orang ini nyelekit ngomongnya sama kita, menyinggung kita, itu dasar masalahnya adalah dosa kita, maka buahnya apa lalu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, kalau seseorang telah tahu ya bahwa sumber masalah adalah dosanya sendiri, maka dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu orang ini kok buruk banget sama saya, ini pasti gara-gara dosa saya. Dulu Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kalau saja saya melihat keburukan yang ada pada diri istri saya atau pembantu saya, aku mengetahui bahwa disinilah ada dosa yang aku lakukan. Lihat bagaimana pandangan para salaf. Dia nggak sering nunjuk orang gitu loh, tapi dia lihat dirinya dulu. Jangan-jangan sumber masalahnya emang di sini.
Emang di kita sendiri sumber masalahnya. Dan ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena kejadian orang begitu buruk kepada kita, sumber masalahnya adalah dosa kita sendiri. Karena dosa kita, Allah ciptakan orang tersebut dengan gerakan-gerakannya, dengan lisannya, dengan chatnya, kirim ke kita yang nyelekit-nyelekit. Itu sumber masalahnya dosa kita. Kalau sudah mengerti seperti ini, maka perbuatan yang mesti dilakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak orang menyakiti kita, semakin banyak kita bertaubat. Karena bisa jadi itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Ya, itu hukuman.